Oke, ini jadi ini buat file trainingnya. Ini datasetnya. Di dalam datasetnya ada train sama valid atau train sama val bebas. Terus di dalam masing-masing itu ada image, labels, image, labels. Ini nggak perlu. Nanti otomatis ada sendiri. Nah, jadi sebelum itu, karena kita mau melabelin ulang, jadi eh di saat tiap file train sama file ini, itu labelsnya semua dipindah dulu eh, ke images-nya. Nah, ke sini. Untuk train, nah selanjutnya untuk yang valid. Nah, valid juga, sorry, cut, pindah ke images. Nah, sudah. Nah, sebelum masuk ke label image, itu eh, pastikan dulu ada file classes. Nah, kalau file classes nggak ada, berarti kita harus buat classes.txt. Misalkan ini, classes.txt. Jadi nanti classes.txt. Nah, classes.txt di masing-masing. Kalau kita mau labelnya langsung di folder train sama folder valid. Di sini juga classes. Oke. Nah, kalau sudah kita masuk ke VS Code, cari di mana letak instalasi label image. Kalau punya saya ada di sini. Biasanya ya tergantung penempatan nanti. Tapi kalau punya saya ada di library-nya, di lib, terus namanya label image. CTRL L. Nah, ini label image. Ini bukan. Nah, ini yang main.py-nya taran. Terus, nah udah. Di label image-nya udah kebuka. Kita open directory. Is open directory. Kita buka di mana tadi letak datasetnya. Saya di sini. Di training model. Nah, ini pen dataset langsung di sini. Nah, ini kan tadi kan sudah dipindah label sama eh gambarnya. Nah, kalau mau nambahkan gambar ya tinggal masukkan gambar nanti eh, kayak ikut serta lah ngelabelinnya. Begini. Oh, sebentar. Kadang memang gini dia. Nah, ini kan kadang nggak keluar ya. Ini kadang masih bisa dipencet ini. Terus, nah, ini. Ini kan kosong kan. Emang setiap melabelin awal itu kosong. Jadi langsung kasih eh dummy dulu. Misalkan ini pen, langsung pen. Misalkan nanti array-nya ada 3 langsung array 3. Jadi misalkan pen terus
eee, apakah eraser atau dan lain-lain. Tapi karena ini ada satu array saja, jadi cuma satu aja dummy-nya. Pen. Nah, pen. Nah, supaya nggak error, jadi harus ada dummy-nya itu tadi. Kita pen. Nah, nanti biasanya eh, dataset yang baru itu ada di bagian belakang, lalu kondisinya belum terbonding box seperti ini. Jadi masih kosongan. Jadi masih kayak gini, kosongan gini. Tinggal bonding box ulang. Gitu. Nah, ini kalau sudah bisa langsung ini kadang bisa nyalain autosave biar nggak Ctrl S. Nah, biasanya kalau udah menyalain autosave silang aja. Misalkan eh udah sampai bagian akhir lah, anggap ini bagian akhir ya. Langsung close. Oke, belum buka lagi. Nah, sekarang yang valid. Nah, yang ini valid terus images. Nah, ini sama kan? Belum ada apa? Belum ada bounding box-nya. Oh, ini kok nggak ada semua. Bentar. Yang valid agak masalah. Oke, kita coba lagi. Tadi sih nggak ada error sih. Apa ya? Oke, coba lagi aja. Bandir, valid images. Oh, jadi gini, kalau tidak ada bounding box, itu change save directory-nya itu belum sama kayak bareng sama file images. Jadi change save directory-nya ini itu kita pindah ke yang file ini kan masih train. Nah, itu pindah ke file valid karena tadi kan sebenarnya udah ada labelnya, tapi kok nggak ada. Nah, itu dia harus gini. Nah, ini baru ada ini. Nah, baru ada pen, itu kan. Pen. Nah, nanti kalau udah hapus lagi buat dummy. Jadi itu gunanya biar nggak error. Nah, ini yang validasi. Nanti kalau mau nambahin ya langsung nambahin imagesnya di sini. Nah, ketika sudah, kita langsung keluar aja. Nah, setelah selesai, itu ini. Jadi kan file .txt dan image-nya masih tercampur. Nah, kita kembalikan lagi yang .txt ke folder labels. Jadi kita kembalikan yang train sama yang valid. Nah, yang train sama yang valid.
kita pindah ke labels. Lalu yang valid sama, sama. Nah, txt-nya dipindah ke labels. Nah, oke. Kan sudah kan. Jadi di images itu pure gambar, juga di images pure gambar. Nah, ketika sudah kita ngedit ini data.yaml. Nah, eh, opsinya bisa menggunakan ini langsung edit di Notepad atau dengan visual yang lebih enak di VS Code-nya. Sebentar. Nah, di VS Code-nya gimana tadi file train saya? Nah, ini kan. Ini data.yaml. Nah, nah ini juga perlu diubah. Jadi yang train ya train, file ya file. Nah, kita ubah yang train dulu. Copy path. Terus yang valid. Nah, yang tes ini opsional. Kalau nggak dipakai bisa dihapus. Atau nggak biarin juga nggak apa-apa. Dihapus saja deh. Nah, untuk ini adalah jumlah berapa kelas yang mau dideteksi. Nah, ini nama dari masing-masing kelasnya. Ini ada ini opsional. Oke, Ctrl Save, kita save. Nah, setelah selesai, sudah semua, kita menuju ke kode untuk training modelnya. Nah, ini contoh kode training model yang simple yang udah jadi. Apa yang harus kita lakukan adalah mengubah path-nya. Kita mau dataset path yang mana, sama kita mau nge-save-nya di mana. Nah, untuk datasetnya, kita kan tadi mana? Ini. Nah, ini kan. Ya, berarti ini data YAML. Nah, ini kita copy path-nya, kita ubah yang ini. Oke, lalu ini diganti begini. Ctrl Shift. Terus kita mau pakai YOLO yang model berapa? Kalau mau 11S atau 11N atau YOLO V8. Lalu konfigurasi model untuk trainnya. Misalkan epoch berapa, batch berapa, terus ini opsional project nama. Oh, project itu nama folder nanti buat nge-save-nya. Jadi nanti path-nya di sini, di runs, terus di namanya pen simple gitu. Nah, seperti itu. Lalu ini udah, ini mau di-save di mana udah, tinggal train. Lalu menunggu hingga selesai. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini pakai NVIDIA GeForce GPU. Terus nanti berjalanlah dia. Seperti itu. Tunggu sampai selesai.